Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja, perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Faqih, mahasiswa pendidikan profesi guru Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, angkatan 1 tahun 2025. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di tempat saya mengajar, yaitu di MI Ma'arif NU Nurul Islam Yosowilangun Kidul, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tepatnya di kelas 4C dengan materi sholat sunnah idain menggunakan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan TPACK. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Ustaz di pagi hari ini? Alhamdulillah, Ustaz hari ini sehat. Alhamdulillah, bisa ada di sini bertemu dengan kalian. Anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Yes, sukses. Baik anak-anak, semoga dengan berdoa kita diberi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, diberi kemudahan ketika kita menuntut ilmu. Baik, terima kasih. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk? Caca, kemana? Sakit? Oke, kita doakan teman kita yang sakit, Caca, semoga oleh Allah diberi kesehatan, segera sehat, sehingga bisa kembali bersama kita menuntut ilmu bareng-bareng. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik, terima kasih. Baik anak-anak, marilah kita berdiri bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah padaku. Di sana aku berdiri, kehidupanmu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah hatinya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak-anak, mau ice breaking? Masih semangat apa sudah loyo? Lemas ya? Oke, silakan berdiri. Ayo berdiri, kita berdiri. Kita berdiri, kita ice breaking sebentar. Ada yang pernah tahu tepuk fokus? Belum? Ayo berdiri. Pernah tahu tepuk fokus, Akmal? Kenapa loyo?
Belum sarapan? Oke, habis ini kita sarapan istirahat. Oke, tahu fokus ya. Caranya gini, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Tahu? Tahu apa enggak? Oke, saya ulangi sekali lagi. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa ya? Bisa kan? Oke, berdiri apa langsung duduk? Duduk, oke, duduk. Bisa dimulai ya? Oke. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, fokus ya. Saya akan membacakan kelompoknya di kelas ini. Kelompok 1 ada di sana nanti ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, kelompok 1 yang sebelah sana. Ashraf, Fitri, Yora, dan Amel. Cepat sekarang pindah tempat duduknya. Kelompok 2, Anin, Irun, Fatim, dan Akmal. Kelompok 3, Lili, Hani, Caca, dan Hisham. Kelompok 4, Nadia, Najwa, Naila, dan Nilam. Kelompok 5, Putri, Salsabil, Tata, dan Rafa. Kelompok sudah dibagi. Sebentar saya absen dulu. Kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5. Yang kurang kelompok 1 ya, Caca tidak masuk ya. Oke, kita masuk ke materi kita pada hari ini tentang sholat sunaidain. Ada yang pernah mendengar sholat sunaidain? Sholat id pernah? Sholat id itu artinya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Sekarang kita membahas tentang sholat sunaidain. Materi sebelumnya, sebelum sholat sunaidain, kita sudah membahas tentang materi sholat sunat tahajud. Apa itu sholat sunat tahajud? Sholat sunnah yang dilaksanakan pada sepertiga malam. Oke, kita masuk ke materi. Oke. Sebelum saya masuk ke materi ini, saya akan membagikan LKPD. Ini lembar kerja kalian. Caranya untuk mengisi ini adalah syaratnya cuma satu. Kalian menyimak dan mendengarkan dengan baik. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, fokus. Sudah siap? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Nah, ingat, untuk mengisi ini kalian syaratnya cuma satu, apa? Menyimak dan mendengarkan. Bisa dilanjut? Oke, sholat sunaidain. Nah, ini selamat hari raya Idul Fitri. Gambar orang-orang sedang bertakbir, merayakan kemenangan. Malam hari keliling, tak tok, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak cara, ada yang pakai pawai obor, apalagi pawai lampion. Biasanya anak-anak TPQ madrasah keliling kampungnya membawa obor sambil bertakbir, dan banyak cara. Terus ini paginya setelah malamnya bertakbir, paginya sholat Idul Fitri di masjid. Kemarin sholat Idul Fitri sholat semua kan di masjid? Nah, ini sedang menidurkan
kambing dengan menyanyikan Nina Bobo alias mau disembelih, mau dibuat kurban. Oke, capaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini yaitu peserta didik mampu memahami pengertian, tata cara, sunnah-sunnah dan hikmah sholat Idul Fitri atau sholat Idain. Yang kedua, peserta didik mampu membuat rangkuman tentang sholat Idul. Nanti tugasnya kalian merangkum, makanya disimak dengan baik. Pengertian sholat Idain. Sholat Idain berarti sholat 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Intinya itu. Oh, Idain itu berarti sholat hari raya, sholat 2 hari raya, sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Bisa dipahami? Kita lanjut. Pengertian sholat Idul Fitri, sekarang ke fitrinya. Tadi Idain, sekarang Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duha pada tanggal 1 Syawal. Pak, saya bolehkah melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 15 Syawal misalnya? Saya soalnya tanggal 1 Syawal mau ke rumah nenek. Jawabannya apa? Tidak boleh, harus pada tanggal 1 Syawal. Bisa dipahami? Oke. Lanjut. Hukum sholat Idain. Sebagian besar ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkad. Jadi hukumnya apa? Sunnah muakkad atau sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Apa hukumnya sholat Idain, Idul Fitri dan Adha? Sunnah muakkad. Apa sunnah muakkad itu? Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Oke, lanjut. Tata cara sholat Idul Fitri atau sholat Idain. Nih, sama dengan sholat sunnah pada umumnya. Apalagi apa saja umumnya? Contohnya sholat duha, qobliyah ba'diyah, sholat tahajud, sholat hajat dan lain sebagainya. Yang membedakan adalah jumlah takbirnya loh Pak. Takbirnya pira Pak, aku enggak tahu ngitung, enggak pernah ngitung saya Pak. Pokoknya saya ikut imam, Allahu Akbar, saya Allahu Akbar. Enggak pernah saya hitung ada berapa jumlahnya. Nah, mari kita simak selanjutnya. Nih, tata caranya yang pertama, tidak terdapat adzan dan iqamah sebelum sholat dono adzane. Nah, kayak sholat biasane. Terus dilakukan secara berjamaah, berarti tidak boleh sendirian. Tata caranya harus berjamaah. Membaca niat sholat Idul Fitri ini. Niatnya, ayo kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunnatan li'idil makmuman. Itu niatnya sudah hafal kan ya? Ya, alhamdulillah. Kemudian tata cara selanjutnya, takbir sebanyak berapa? 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Jadi mari takbir pertama Allahu Akbar itu membaca doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian takbir lagi sebanyak 7 kali. Nah, paham kan? Jadi pertama membaca doa iftitah dulu, kemudian ditambah takbir sebanyak 7 kali. Di sela-sela takbir membaca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar, dilanjut sampai 7 kali. Kemudian rakaat yang kedua sebanyak 5 kali. Kemudian tata cara selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan dilanjut membaca surat pendek, sama kan dengan surat biasanya. Kemudian ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud pertama dan kedua dengan tumakninah. Yang selanjutnya membaca tasyahud akhir pada rakaat kedua, kemudian salam. Sama dengan sholat sunnah biasanya. Yang membedakan adalah jumlah takbir dan niatnya. Paham kan? Lanjut. Setelah selesai sholat dilanjutkan dengan melaksanakan dan mendengarkan khutbah 2 kali. Nah, jadi mari sholat Id ono khutbah. Kalian mendengarkan kan biasanya. Nah,
pada khutbah pertama diawali takbir sebanyak 9 kali. Jadi khotib di atas mimbar itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai 9 kali. Khutbah pertama. Khutbah kedua sebanyak 7 kali. Rukun khutbah pada sholat idain sama dengan rukun khutbah Jumat. Yang bedakan takbirnya. Nih, sunnah-sunnah sholat Idul Fitri. Ada berapa ini di sini? 7 ya. Yang pertama mengumandangkan. Jadi bengi malamnya besoknya kita sholat id, malamnya disunnahkan mengumandangkan takbir. Kemudian yang nomor 2 mandi sebelum berangkat. Ya, sebelumnya kita berangkat ke masjid untuk sholat Idul Fitri disunahkan mandi terlebih dahulu. Ketiga memakai pakaian terbaik. Memakai pakaian terbaik. Klambi sing paling apik sing awake dhewe duwe yang kita punya di rumah itu dipakai. Pak, tapi saya tidak punya yang warna putih, tidak apa-apa. Baju yang paling bagus. Terus selanjutnya memakai wangi-wangi yang pakai minyak wangi. Mosok mau sholat Idul Fitri ke masjid bajunya tidak dicuci, baunya apek ya. Teman yang di sampingnya yang ikut sholat Idul Fitri, ini baunya apa ini ya? Ternyata di sampingnya Anin ternyata tidak pakai minyak wangi, ya. Temannya, baunya. Terus lanjut ya, makan sebelum sholat Idul Fitri. Jadi disunahkan makan terlebih dahulu. Kenapa? Karena pada hari itu tanggal 1 Syawal kita diharamkan berpuasa. Makanya kita disunahkan ini sebelum berangkat makan dulu. Pokoknya makan wis, makan sedikit aja enggak apa-apa. Misalkan 2 sendok enggak apa-apa. Atau minum aja enggak apa-apa. Ya, yang penting kita hari itu tidak berpuasa. Nanti kalau makannya banyak-banyak 1 piring di masjid kita sakit perut, ya. Aduh perutku sakit gara-gara makan kebanyakan. Makanya enggak usah banyak-banyak, yang penting kita makan. Terus mengajak semua keluarga ke tempat sholat. Ayo, keluarganya semuanya diajak. Ayo Pak, Bu, Mbah, Nek, Kek, Le, Cong, nah, semuanya diajak ke masjid untuk sholat Idul Fitri. Kemudian sholat sunnah yang ke-7 yaitu jalan kaki menuju sholat Idul Fitri. Jalan kaki bareng-bareng menuju masjid itu sunnah. Hikmah sholat idain mengagungkan asma Allah, mendapatkan pahala sholat berjamaah. Terus silaturahmi sesama muslim, merayakan bersama kemenangan umat Islam, menunjukkan ukhuwah Islamiyah dan kekuatan umat Islam, mengajarkan tentang kepedulian, tempat saling berbagi rezeki antara umat Islam, mendapat pahala yang berlipat ganda, mengenang kepatuhan Nabi Ibrahim itu untuk sholat Idul Adha. Terus membiasakan sikap saling memaafkan. Oke, sebelum ini tak kembalikan dulu. Ada pertanyaan tentang sholat idain? Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham semua ya? Ada yang bertanya? Anin bertanya? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Oke, alhamdulillah berarti sudah paham semua ya. Berarti habis ini kalian tugasnya apa? Merangkum hasil apa yang kalian dapat pada penjelasan sholat Idul Fitri. Oke, sebelum kalian saya tugaskan, ya, ini ada tebak gambar. Apa ini kuncinya? Kunci jawabannya apa? Anak sedang belajar. Terus itu sampah hanya diganti i. Itu belajar sampai mati. Paham kan? Paham apa enggak ini maksudnya? Ada lagi terakhir. Ini pot.
Ayo, ada. Ayo lanjutkan. Ini apa ini? Tong, pintar. Potongan harga. Ya. Sudah habis. Terima kasih. Sudah selesai? Oh, tinggal berapa? Tinggal 4. Ini tinggal 1. Ayo, dikerjakan. Semangat. Tinggal 3. Nyampe mana itu? Tata cara sholat idain. Oh ya. Kalau tadi menyimak dengan baik pasti bisa. Kelompok berapa ini? 2 ya? Kurang 2. Bagus. Lanjutkan. Kelompok 3 kurang 3. Kurang 3. Oke, dilanjutkan. Semangat. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau sudah, habis ini kalian akan mempresentasikan maju di depan per kelompok ya. Urut dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan terakhir kelompok 5. Jadi tiap anggota maju semua. Misalnya kelompok 1 ketuanya siapa? Amel. Maju ke depan 4 anak dan membacakan hasil rangkumannya. Bisa dipahami? Siap ya? Iya siap, harus berani. Berani kan? Oke. Ya, oke, kita mulai dari kelompok 1. Siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil rangkuman kami. 1. Apa pengertian sholat idain? Sholat idain adalah sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nomor 2. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. 3. Hukum sholat idain. Sebagai besar ulama sepakat hukum laksanakan sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha adalah sunnah muakkad. 4 waktu melaksanakan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. 5. Tata cara sholat idain. Melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sama seperti sholat sunnah pada umumnya. Yang membedakan adalah jumlah takbir dan niatnya. 6. Sunnah-sunnah sholat Idul Fitri. 1. Mengumandangkan takbir. 2. Memakai pakaian terbaik. 3. Memakai wangi-wangian. 4. Makan sebelum sholat Idul Fitri. 5. Jalan kaki menuju sholat Idul Fitri. 7. Hikmah sholat idain. 1. Mendapatkan pahala sholat idain. 2. Silaturahmi. 3. Merayakan kemenangan umat muslim. 4. Mendapat pahala berlipat ganda. 5. Membiasakan saling memaafkan. Sudah? Kelompok 2 ya? Oke, kelompok 2. Ketua kelompoknya siapa? Anin. Oke. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil rangkuman kami. Nomor 1. Pengertian sholat idain. Sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Nomor 2. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nomor 3. Hukum sholat idain. Sebagian besar ulama sepakat hukum melaksanakan sholat idain adalah sunnah muakkad. Nomor 4. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Nomor 5. Pelaksanaannya seperti sholat sunnah pada umumnya. Yang tidak sama adalah jumlah takbir dan niat. 6. Sunnah sholat Idul Fitri. 1. Membaca takbir. 2. Memakai wangi-wangian. 3. Makan sebelum sholat Idul Fitri. 4. Jalan kaki menuju sholat Idul Fitri. Hukum sholat idain. 1. Silaturahim. Silaturahmi. 2. Merayakan kemenangan umat muslim. 3. Mendapat pahala berlipat ganda. 4. Membiasakan saling memaafkan. Terima kasih. Kelompok 3. Nah, ketua kelompoknya Nadia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil rangkuman kami. 1. Pengertian sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat 2 hari raya, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. 2. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nomor 3. Hukum sholat Idain. Sebagai besar ulama sepakat hukum melaksanakan sholat Idain adalah sunnah mukaat, yaitu sangat dianjurkan. Sunnah muakkad, bukan mukaat. Ayo bilang hukum sholat Idain. Ayo. Hukum melaksanakan sholat Idain adalah sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. 4. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. 5. Tata cara sholat Idain. Pelaksanaannya sama seperti sholat sunnah pada umumnya, yang membedakan adalah jumlah takbir dan niatnya. 6. Sunnah sholat Idul Fitri. 1. Memakai wangi-wangian. 2. Membaca takbir. 3. Makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. 4. Jalan kaki menuju sholat Idul Fitri. 7. Hikmah sholat Idain. 1. Silaturahmi. 2. Merayakan kemenangan umat muslim. 3. Mendapat pahala berlipat ganda. 4. Membiasakan saling memaafkan. Oke, tangan kelompok 4 ya. Ketuanya Tata. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan rangkuman kami. 1. Pengertian sholat Idain. Sholat Idain adalah sholat 2 hari raya. 2. Pengertian sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal. Nomor 3. Hukum sholat Idain. Hukumnya sholat sunnah muakkad, yaitu sangat dianjurkan. 4. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Tata cara sholat Idain. Pelaksanaan sama seperti sholat sunnah lainnya. Yang tidak sama adalah jumlah takbirnya dan niatnya. 1. Memakai wangi-wangi. 2. Membaca takbir. 3. Makan dulu sebelum sholat Idul Fitri. 7. 1. Silaturahmi. 2. Merayakan kemenangan. 3. Mendapatkan pahala. 4. Membiasakan saling memaafkan. 5. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membacakan rangkuman kami. 1. Pengertian salat Idain. Salat Idain berarti salat 2 hari raya. 2 hari raya yang dimaksud adalah Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. 2. Pengertian salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri adalah salat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada waktu duha pada tanggal 1 Syawal. 3. Hukum salat Idain. Sebagian besar ulama sepakat bahwa hukum melaksanakan salat Idul Fitri dan salat Idul Adha adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. 4. Waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada waktu duha pada tanggal 1 Syawal. 5. Tata cara sholat Idain, yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri dan Idul Adha sama seperti sholat sunnah pada umumnya, yang dikerjakan sebanyak 2 rakaat. Hal yang membedakan adalah jumlah takbir dan niatnya. 6. Sunnah-sunnah sholat Idul Fitri. 1. Mengumandangkan takbir. 2. Mandi sebelum berangkat. 3. Memakai pakaian terbaik. 4. Memakai wangi-wangian. 5. Makan sebelum sholat Idul Fitri. 6. Jalan kaki menuju sholat Idul Fitri. 7. Hikmah sholat Idain. 1. Mengagungkan asma Allah SAW.
2. Mendapat pahala sholat berjamaah. 3. Silaturahmi sesama muslim. 4. Merayakan bersama kemenangan umat muslim. 5. Mendapatkan pahala berlipat ganda. 6. Membiasakan sikap saling memaafkan. Baik, alhamdulillah anak-anak semuanya sudah maju ke depan, sudah presentasi hasil kerja kelompok, yaitu merangkum. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini tentang materi sholat idain, capek ya tadi duduk? Mau permainan lagi? Mau, oke, silakan berdiri. Ayo berdiri, biar enggak capek, biar semangat lagi. Ustadz ada ice breaking, ada permainan, yaitu tepuk. Oke, benar-benar. Gini permainannya, kalau saya bilang tepuk, berarti kalian tepuk. Contoh, tepuk 1, tepuk 2, bisa kan? Tapi kalau saya bilang tidak ada tepuknya, berarti tidak usah tepuk tangan. Paham? Oke, bisa dimulai? Siap? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Nah, kan? Nah, saya bilang apa? Kalau tidak ada tepuknya, tidak usah tepuk tangan. Sudah capek ya? Lesu ya? Oke. Konsentrasi. Cluenya tepuk, kuncinya tepuk. Kalau Ustaz tidak ada kata tepuknya, tidak usah tepuk tangan. Paham? Oke, konsentrasi. Tepuk 3, tepuk 1, 2. Oke, sudah agak konsentrasi rupanya. 1. Nah, sudah mulai terkecoh lagi. Lagi? Oke, terakhir ya. Cluenya apa? Tepuk. Oke. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. 1. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Nah, itu. Sudah ya? Oke, mari kita akhiri. Boleh duduk. Mari kita akhiri pertemuan pada siang hari ini materi fikih. Kita lanjutkan pertemuan kita selanjutnya tentang materi sholat Idul Adha. Ya, nanti hasil kelompokan tadi merangkum, nilainya saya umumkan nanti setelah selesai materi sholat Idul Adha. Nanti akan saya umumkan nilainya. Baik, anak-anak, pesan saya cuma satu, sholatnya dijaga, terutama sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah wajib dalam keadaan apapun. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiang agama. Jadi tiang, namanya tiang. Kalau rumah tidak ada tiangnya, rumahnya akan roboh. Itu tiangnya agama. Agar agama kita kokoh, maka sholat. Kuncinya sholat. Sholat ya semuanya ya di rumah. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Kalau orang tuanya nyuruh belajar, langsung buka buku, langsung belajar. Ngaji, langsung ngaji. Tidak usah leren dimarahi, tidak usah nunggu dimarahi baru berangkat. Siap ya? Siap, oke. Mari kita tutup materi atau pembelajaran kita pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa istirahat.